Raffi Ahmad itu memang selalu entah kenapa menjadi sorotan publik. Mulai dari kisah percintaannya sampai sekarang udah punya keluarga, udah punya anak juga. Iya. Dan gue rasa Raffi adalah tipikal yang gampang belajar. Maksudnya? Ya dia banyak belajar dari gue dan akhirnya jauh lebih baik daripada gue. Maksudnya lu mau muji diri lu sendiri kan? Bercanda. Tapi sebenarnya ya dengan kelahiran pertama anak seorang Raffi Ahmad adalah laki-laki itu mematahkan sebuah mitos. Karena dia mitos mengatakan biasa kalau dulu katanya bapaknya bandel, anaknya cewek. Anaknya pasti cewek. Kalau lu kan kebukti tuh anak lu cewek. Apa sih Pak? Lu nggak usah bilang ke gue, anak lu cewek. Berarti suami lu? Oke, langsung saja kita panggilkan Raffi Ahmad. Angkat dulu dong. Bapak, dicium kek. Biasa kan kalau di tayangan-tayangan. Aduh, ini orang gila mampang ngapain? Lu nggak lihat gue pakai sarung? Ini yang namanya baby blue syndrome. Kalau perempuan kan baby blue syndrome biasa nangis-nangis. Nah kalau ini kayak gitu jungkir balik nggak karu-karuan. Pak sehat Pak? Sehat lah, anak gue keren, Rafathar Malik Ahmad. Kauki sehat, Kauki sehat. Audi sehat. Siapa nama anak gue? Nama anak gue siapa? Ah, nggak terkenal, anak dia masih masuk TV, anak gue jarang. Sering dari bayi disorot juga. Sorot apa sih? Ceriwis. Serius? Ceriwis dulu. Serius acara apaan? Iya, tahu. Oke, baiklah pemirsa. Istri gue lagi nonton, si Nagita lagi nonton. Nagita lagi nonton. Pas banget. Memsye, karena kamu lagi nonton, sekarang saya ingin memperlihatkan ini dia perjalanan cinta dari seorang Raffi Ahmad. Pas banget. Silakan dilihat. Keren kan? Oh, sambil ngobrol. Supaya kita kurus lagi. 500 Hai semuanya, pengen dapat parcel dari Raffi dan Nagita? Kirimkan nama anak cowok atau cewek yang bagus sama kita dan juga alamat lengkap. Yang beruntung dapat parcel. Cepetan ya, ditunggu. Selamat untuk yang udah menang mendapatkan parcel dan bingkisan. Tunggu ya, sama ada uang lebarannya. Dan minggu depan kita mau bikin kuis lagi. Hadiahnya apa sih? Motor. Tungguin aja. Pokoknya di beberapa hari ini, oke? Hei, bangun, kerja. Ini pertanyaan gue cuma satu sih, karena gue kan termasuk orang yang follow Instagram lo. Kan lu sekarang punya Instagram berdua kan? Lu tuh kayak tidak pernah lepas. Iya, gue tuh ini banget, terlambat banget punya Instagram tuh gue terlambat banget. Tapi hebat loh dia, terlambat aja. Udah sekarang udah berapa? 2 miliar Pak. Sebulan 2 juta loh, Cico. 2 juta ya, bukan 2 miliar, itu berlebihan berarti. Nggak, tapi satu hal yang gue lihat ini sebenarnya murni pertanyaan dari lubuk hati gue. Lu pernah capek nggak sih berada di sorotan publik? Mulai dari lu kisah percintaan lu, kemudian lu menikah, lu punya anak, lu kan selalu disorot. Ya, jalan hidup gue gini ya syukurin aja. Malahan karena guanya juga ikhlasin, guanya juga ya udah deh anggap aja senyum-senyum gitu. Maksudnya apapun yang terjadi ya senyum aja. Yang ada malah berbuah berkah di ujungnya. Iya. Yang ngedoain banyak, yang nyayangin banyak, yang endorse banyak, Yang sponsorin banyak. banyak. Ya udah lah, gue seneng-seneng aja. Raffi mah keren lah. Ini kalau nggak salah dia pakai karena sarungnya ini sarung si Ahmad itu ya? Sarung dijual di CT Kops ada ini. Oke. Sama Pak CT juga bos, dia sama. Pak CT bos. Pak CT bisnis apa kayak sama gue bisa jualan DVD kayak elektronik kayak apa ya? Sama bos, Pak CT DVD bos. udah jual DVD bajakan, gue lagi malah aku. Itu untungnya malah banyak loh Pak. Baju. Sama, jadi gue tuh apalagi sekarang udah punya baby tuh semangat gue untuk berbisnis itu wah lebih besar lagi. Makin banyak. Karena gue pikir nanti iya kayaknya gimana gitu Pak. Ini semua titik sama Raffi itu dia luar Makanan, biasa. Gimana? Dia tuh kayak apa ya? Makanan, baju, semualah, lu lihat lah nanti lah. Semua beneran. Di mana ada celah di situ lu langsung masuk. Dia Tapi buka sekarang booth. gini. Buka boots, Raden. Raden. Pikirnya sama Denny Cakro. Sold out. 2 jam makanan gue habis. Itu habis dibuang-buangin orang atau dimakan? Jadi makan lah lu gimana sih? Oh iya, gua nanya dulu Pak. Jangan emosi, Santai, Pak. Pak, santai. Bapak kurang tidur kayaknya, Pak. Ngantuk bayi yang nangis mulu tiap malam. Alah kayak ngurusin aja lu. Hari pertama gue urusin. Hari men. kedua? Hari kedua, suster. Wah lu. 2 jam sekali bangun netenya 1 jam. Ya kayak Ya bapaknya bukan? udah dong resiko lu sebagai bapak Jago gimana? banget ngenyotnya si bayi itu loh, sama kayak bapaknya loh. Keren.
Oke, ngebayangin bayi ngenyot boleh, bapaknya jangan ya. Tapi Gue kan ngenyot susu, gue kan minum susu setiap pagi, jus harus. dari dot emang Pak? Hah? Dari dot. Sedotan. Oh, Sedotan dia apa? Bapak santai dong Pak. Santai. Bapak kenapa sih Dia emosi di atas Ya, ini ada Bukan sesuatu pas nih? macet hampir terlambat ini sepaneng tadi. Kurang istirahat, kurang istirahat. ngurusin baby. Membayangin- Tapi satu pertanyaan, kan lu ketika memutuskan untuk punya anak pasti udah siap dengan resikonya dong. Udah dong. Kenapa cuma sehari Apanya? ngurusin anaknya? Ya kan nanti Jangan dijawab dulu, ntar kita balik lagi. Tetap di basa-basi. Cari kesan kesini sudah di depan mata kabulatan. Sembilan bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Kita semua udah kasih tahu kalau anak pertama tuh memang prosesnya agak lama, harus sabar. Dua-duanya mereka mah udah tenang, udah bisa kontrol, udah bisa menguasai keadaan. Halo semuanya, aku sekarang lagi di kamar rumah sakit. Sekarang jam 8 kurang. Gigi masih di pembukaan kedua. Memang katanya masih lama. Kalau anak pertama itu memang pembukaannya agak-agak susah. Jadi harus sabar karena Gigi tuh pengen banget normal. Ini istri aku. Masih tidur. Belum pembukaan lagi. Masih pembukaan 3. Doain ya, semoga lancar, cepet, sehat, selamat ibu dan anaknya. Gue kalau sebagai orang luar melihat tadi lu video-videoin, gue sih ngeliat kayaknya lu tenang, santai, atau memang hatinya setenang itu, atau tuh cuman di kamera doang kelihatan tenang? Ya, karena gue tahu Gigi tuh lebih panik dari gue. Jadi gue harus gimana mungkin menenangkan dia apapun yang terjadi. Gue harus tenang gitu. Karena Gigi tuh dia apa ya? Tapi Gigi nggak kelihatan panik loh, tadi kelihatannya kayak santai. Dia udah lemes sebenarnya. Dia dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu cuman baru sampai pembukaan 3. Lama banget. Dan dia udah ngerasain sakit, dia juga udah. Dan itu tapi semangat karena dia pengen banget lahir normal. Dia makanya squat gitu-gitu. Jadi dia pengen banget dia tuh lahir normal. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain, ketubannya pecah terus bayinya tuh istilahnya udah pup di dalam. Jadi kalau sejam 2 jam terlambat takutnya hal yang buruk terjadi sama bayinya, jadi harus disesar. Nah, sampai akhirnya ada keputusan untuk sesar sendiri itu. Gimana? Lu sendiri gimana pada saat itu? Kalau gue pribadi sih bilang sama Gigi dari awal, kamu mau lahirnya normal, mau lahirnya sesar, itu kan hanya metode cara mengeluarkan si bayinya aja. Yang paling penting kamunya selamat, bayinya juga selamat gitu. Jadi gue nggak mau mengecilkan hatinya dia meskipun dia pengennya normal gitu. Dan pas dokter bilang jam 6 pagi tuh, gue lagi tidur dibangunin. Gue nggak baru tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi dibangunin sama dokter. Ini nggak bisa nih, katanya harus sesar. Segera. Giginya tuh masih bilang enggak, saya masih mau normal. Tapi dokternya tuh sebenarnya pengen bilang bahaya, takut giginya panik. Jadi bilang nggak bisa, ini harus sesar. Gigi bilang enggak, saya mau normal. Nggak bisa. Tapi dokternya masih tenang gitu. Dokter Yoso juga hebat banget gitu. Baru selesai pas lahir baru dokternya kasih tahu, Raffi, sebenarnya saya udah panik, kaki saya udah lemes. Kalau terlambat 2 jam atau 3 jam, misalnya ada beberapa jam sebelumnya itu ada kejadian yang bayi itu meninggal di dalam perut karena itu gitu loh. Karena maksudnya di hari yang sama beberapa jam kemudian ada yang kejadian seperti itu. Ada kejadian seperti itu. Oke, tadinya kan si Gigi sempat tetap ngotot mau normal, tapi akhirnya yang membuat dia mau sesar apakah lo yang membujuk? Gua langsung tanda tangan gitu kan. Dokternya juga udah bilang harus, ya udah gue langsung tanda tangan. Jadi pada saat lo tanda tangan lah ya. Dan mamanya Gigi juga bilang udah sesar aja lah. Ya udah, kalau begitu sekarang kita akan segera melihat seperti apa persalinan dari Gigi. Ini dia. Apa namanya, Pak? Mau ketemu bayinya ya? Itu anaknya situ, diculik sama mama.
Mas, jangan digendong-gendong terus ya. Enak habis tidur ya. Sekarang kalau gua tanya, udah 3 hari berarti status seorang Raffi Ahmad berubah menjadi ayah. Udah ada satu perubahan yang cukup signifikan nggak menurut lo? Lo ngerasa kayak gila ya gue jadi Gue sebel banget setiap kali gue kerja nih, Gigi tuh ngirimin foto anaknya. anak kok Anak-anak. Iya, maksudnya tuh dia lagi syuting nih tadi sebelum mulai basa-basi dia kirimin foto dia lagi peluk si Rafathar. Papanya mana sih? Katanya nggak pulang-pulang. Jadinya pengen cepet pulang. lo belum pulang emang? Bukan, istilahnya baru kerja keluar bentar kan. Jadi dikirimin foto-foto terus jadinya pengen pulang gitu loh. Lo tapi pengen pulang? Ya enggak, ya pengen lah. Bapak jawaban yang pertama tuh biasa agak bener loh. Bukan, ya kalau kerjaannya belum kelar ya gimana bisa pulang? Nggak, gue tahu yang bikin dia justru nggak mau pulang karena kalau selama bisa mencari rezeki sebanyak-banyaknya untuk anak itu yang membuat dia agak terhalang untuk pulang gitu kan. Tapi sekarang saya akan memanggilkan seseorang yang sangat bertanggung jawab atas hadirnya Rafathar. Maksudnya sangat bertanggung jawab gimana? Ya saya lah yang bertanggung jawab, saya melakukan hal itu. Maaf, tadi Bapak bilang anaknya, kita harus klarifikasi. Bukan, maksudnya anaknya. Jangan-jangan Gigi, Bapak anak saya. bukan ayahnya. Enggak. Bapak Saya ngomong tadi ayahnya. anaknya. Oke, kita buktikan aja secara DNA. Oke, apakah betul Anda adalah ayahnya? Langsung saya panggilkan. Hai, silakan Mr. Guest, silakan masuk. Oh, ada di sini. Selamat datang. Apa kabar? Silakan. Dokter. Ya kan bener kan bertanggung jawab kan? Iya dong. Betul. Silakan dok, duduk. Ini Dokter Yoso. Jadi dokter ini hebat loh. Dia yang lahirin Gigi. Sekarang Dokter Yoso lah yang Dia yang melahirkan Gigi. Dia ibunya Gigi. Bukan. Ada apa kabar? Ibunya. Maksudnya waktu dari Mama Rita pas lagi lahiran, Gigi keluar sama Dokter Yoso. Sekarang Udah. anaknya Gigi Sama dikeluarin Dokter lagi Yoso. dari Dokter Yoso. Berarti nanti sampai anaknya Gigi harus Dokter Yoso ya. Amin. Cucunya Gigi. Amin. Amin. Silakan duduk. Oke. Dokter Yoso. Tapi Dokter Yoso Silakan, ini saya salutnya salah satu dokter yang memang menerapkan kepada seluruh Umat manusia. perempuan khususnya untuk jangan takut lahir normal. Jadi selalu Dokter Yoso itu jangan takut lahir normal supaya merasakan gimana sih jadi seorang wanita gitu. Kok dokter tahu sih banyak perempuan yang takut lahir normal? Aku takut dok, salah satu Ya dia perempuan. mah nggak normal orangnya, wajar aja. Kok bapak tahu sih saya nggak normal? Yang pernah ngerasain? Enggak, Cipan ini termasuk memang yang lebih pro ke sesar. Jadi setiap syuting lihat aja di jendela pasti gini. Ya tapi toh kan gini dok, cuman kan walaupun ada perempuan yang pengen banget melahirkan normal, tapi kan Ya. toh akhirnya juga harus sesar. Kayak tadi aku sempat diceritain sama Gigi, maksudnya sama Gigi, sama Raffi. Gimana Gigi yang memang saat itu harus sesar, tapi dokter tetap berusaha tenang di depan Gigi. Dokter mah tenang ya, padahal saya udah tahu kakinya udah gemeter. Tapi memang kondisi waktu itu memang membahayakan dok untuk normal. Ya, jadi kalau bisa secara retrograd ya, mula-mula memang dari awal sewaktu pemeriksaan hamil, pemeriksaan secara klinis, baik bayinya, ibunya itu perhitungan saya bisa melahirkan normal gitu. Jadi dalam proses persalinan pun itu mulai dari hari Jumat pagi, itu proses semua berjalan normal. Oke. Pembukaan makin lama makin maju, kepala juga makin turun. Gitu ya. Cuma tiba-tiba sekitar pagi-pagi sekali itu hampir jam 6 kira-kira gitu, ketubannya tiba-tiba pecah.
Oke. Selaput ketuban pecah, air ketubannya warnanya mulai kehijauan. Begitu kita monitor, ya monitoring itu dengan pemasangan kardiotopografi namanya, CTG. Nah, gambaran itu menunjukkan mulai aliran darah ke bayi mulai nggak normal, agak berkurang. Jadi daripada si janinnya mengalami hipoksia, artinya kekurangan oksigen, kekurangan oksigen, terutama di otak, itu lama-lama dampaknya tidak baik. Bahkan bisa janin meninggal di dalam sebelum lahir. Nah, jadi harus sikap kita dokter melahirkan secepat mungkin. Nah, memang kenyataan dalam 45 menit ya, alhamdulillah bisa bayi sudah dilahirkan. Betul. Dan ternyata memang rupanya bayinya kemarin-kemarin itu posisinya bagus, muter. Bayinya nggak bisa diam, jadi begini. Anaknya Raffi. Telentang. Oh, telentang. Jungkir balik. Jadi begini bayinya nih. Maaf, dari tadi lu kangkangin dokternya terus ya, Pak? Kan gue praktek. Oh iya. Jadi menghadap ke depan, terus ternyata tali pusatnya itu kejepit. Kejepit antara kepala dengan panggul ibunya. Makanya terhambat aliran darahnya. Makanya keputusan sesar itu harus segera dilakukan ya, Dok ya. Betul. Nanti kita juga akan kembali melanjutkan pembicaraan kita dengan dokter. Kita pengen tahu nih sebenarnya Raffi di ruang sana di rumah sakit pada saat itu seperti apa kondisinya. Dan kita juga pengen tahu Raffi sebenarnya udah siap belum jadi ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Bas. Mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Langsung aja nih, kita penasaran. Ketika di ruang operasi, dokter kan walaupun operasi tapi sempat ngintip-ngintip Raffi dong. Ekspresi mukanya kelihatan tegang nggak, Dok? Raffi. Raffi ini didampingin oleh mamanya Gigi ikut. Gigi ikut. Jadi rame-rame masuk? Berdua. Oh, berdua. Jadi ya Raffi duduk dekat kepala. Aku di Gigi, ya, sampai di kepala Gigi nih. Badannya ke sana. Aku di sini nemenin dia. Mama Rita tuh ngelihat semuanya. Padahal Mama Rita tuh takut banget. Mama Gigi tuh takut banget sama darah. Tapi saat ya keajaiban kali ya. Jadi pas Gigi itu Mama Rita yang videoin berani banget pakai kameranya. Kenapa lu nggak yang videoin? Bukan, gua mau ini kan gini. Iya. Sayang, gini. Dia tuh, sayang jangan jauh-jauh. Iya, gua pengen ngintip nih, saya baru mau ngintip gini. Sayang jangan, iya sayang. Iya, enggak. Udah nih, tenang, kamu tenang. Baru, aduh, gua pengen lihat banget. Tarik, sayang, iya sayang. Gitu, jadinya gua nggak bisa ngeliat. Jadi lu nggak lihat proses anak lu Pas dikeluarin? bayinya keluar, gua ngeliat. Tapi yang sebelum digerek, si giginya tuh bilang kan, dok jangan dulu dok, masih kerasa. Padahal udah dibelek. Dok masih kerasa dok. Ini masih belum kebal. Maksudnya kan masih belum kebal, masih si gigi tuh berasa. takut. Dalam hati gue, iya sayang belum, dokternya belum ngapa-ngapain. Padahal udah dites, udah nggak rasa sebetulnya. Iya, karena giginya aja kan sugesti. Iya, sugesti, Dan itu benar. antara lapangan operasi dengan ini ada tabir. Gitu. Iya kan emang Jadi ditutup. ya, Aku juga dulu sesar ya. jadi ditutup. Kaki emang Betul. karena Si gigi kita tuh lucu banget. Iya. Karena kan dia dikasih obat bius gitu kan, jadi agak ngefly gitu ngomong, "Ih, sayang ini udah belum?" Belum, sayang tenang aja. Emang iya ya begitu. belum ya. Emang begitu. Tapi lu sebenarnya tegang nggak sih? Sayang. Lu sebenarnya tegang nggak? Ada lah perasaan tegang ada, tapi saat Tapi nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Yang saya lihat Raffi nggak tegang. Cuma nggak bisa dibantah. Oh, Ada mengalir air mata. enggak. wajar lah gue dia aja anaknya nangis. Akhir gua nangis nangis. dua-duanya. Enggak. Pas bapak ngeliat tagihan rumah sakit, bapak nangis meraung-raung. Enggak, gua nggak nangis, orang gua pingsan. Ini mungkin buat pemirsa yang baru aja nonton, kalau misalkan bertanya-tanya entah kenapa, kalau misalkan tadinya mau normal, kemudian akhirnya sesar, harus ada seolah-olah seperti ada harus pertanggungjawabannya ya. Tadi udah dijelasin sama dokter, ini karena ada indikasi medis. Betul, Kalau tidak iya. disesar saat itu juga kondisi sangat berbahaya untuk sang bayi. Betul. Tapi rumah sakit Bunda sih top deh pokoknya. Aku juga mau di sini. Luar biasa deh. Tapi saya mau koreksi tadi. Oh, mau koreksi. Keluar air mata belum tentu menangis, belum tentu sedih. Mungkin bahagia, mungkin. Pasti bahagia. Saya nggak ngerasa air mata saya jatuh. itu. Saya ngelihat si Gigi nangis. Dia nangis. Ngeliat ibunya. Dia juga nangis. Saya pas ini saya nggak merasa nangis. Cuma ngalir gitu. Coba ngalir ya. Enggak, udah kita Bahagia. beda tipis. Kalau lu kan keluaran mata dari sini, kalau gua dari sini. Itu namanya ngacai Pak Giler. Tapi kalau kita ngomongin soal euforia kelahiran dari Rafathar Malik Malik Ahmad. Ahmad.
Ini nggak cuma dari keluarganya aja, tapi dari seluruh kalangan. Ini dia ucapan yang datang dari kalangan artis sahabat Raffi. Buat Raffi dan juga Gigi, selamat ya atas kelahiran anak pertamanya, Rafathar Malik Ahmad. Ujang Raffi Ahmad, si Kasep si Bager. Alhamdulillah, bayinya lahir lancar, sehat, selamat. Pokoknya congratulations ya Pinya. Halo, aku Princess Sahrinyong. Mengucapin buat Raffi dan Gigi, selamat ya atas kelahiran Rafathar Malik Ahmad. Semoga Bibi Rafa tumbuh jadi anak yang sehat. Hai guys, how are you today? Fine, good, alright baby. Perkenalkan saya Bang Billy, biasa dipanggil Justin Bieber. Justin Bieber mau mengucapkan selamat atas kelahirannya putra pertama dari Raffi Ahmad yang bernama Rafathar Malik Ahmad. Ya itu dia benar. Oke, selamat buat Raffi dan Kak Gigi. Selamat atas kelahiran Rafathar Malik Ahmad. Gak sabar buat ketemu sama bye-bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih yang udah mengucapkan. Terima kasih atas doa-doanya. Udah kasih kado belum? Hah? Belum. Sama gue juga belum. Gue bingung habis Enggak, kayaknya. bukan. Kalau gue sih mikirnya kita mau dateng pasti penuh Rame, tempatnya. rame banget berapa orang? Kalau mau ngasih kado pasti juga udah ngasih. Doa aja, doa. Jadi jangan mungkin basa-basi loh. dulu, doa aja. Duit, angpau. Emang nggak angpau? Doa aja, doa aja. Ah, dia ngomongnya gitu, doa, tahu-tahu WhatsApp. Wen, gue butuh ini nih. Belum kelar, maksudnya gue doa aja. Doain, lu kabulin apa yang gue mau. Oh iya benar-benar. Sini. Nih, coba ya atas supervisi dokter kita Dok, akan nanti saya membawa. kasih sarung saya, dok. Bagus, dok. Promo aja hidup lu. Emang dok, promo aja. Dokter, ini di sini Raffi akan berusaha untuk bagaimana cara Nah, merawat ini yang anaknya. gue nggak bisa nih. Tuh kan, lu kenapa dari kemarin-kemarin nggak belajar? Ya udah, tapi kan ada gigi aja yang ngurus. Coba cara ngangkat bayi. Kita mulai dari cara ngangkat bayi. Sampai detik ini gue belum pernah. Jadi kalau misalnya di oper yang gini, gue pernah. Tapi itu gue nggak nyampe 10 detik, gue kasih takut kecengklak lehernya. Tunggu sebentar, ini kayaknya harus ada dikasih tahu. Saya pernah baca katanya bayi itu nggak bisa kecengklak, tuh bener nggak sih dok? Karena mereka masih elastis. Gue pikirnya begitu. Enggak, tapi harus disangga, nggak boleh kepalanya begitu. Nih, Tetap, gue jadi iya. setiap bayinya nangis, malam-malam gue pencet suster. Halo pencet suster. Maksudnya pencet nomor suster. Gue pencet nomor suster. Udah tadi. Suster gue. Aduh. Nih, soalnya banyak banget ungkapan kata-kata dia yang mengarahnya malah makin kita berpikir. Iya kan? Anaknya Gigi, Nah. pencet suster. Sehari doang. Sehari doang. Udah gitu Yang pencetnya melahirkan, gitu. dok. Yang melahirkan Yang gigi. melahirkan Yang melahirkan Gigi. Nih gini nih, lihat Sebentar, ini. yang dikasih bios Gigi apa Raffi sih? Teler sama kayaknya. Nih, gue jadi belum kalau anaknya nangis. Ya ini mumpung latihan ya, latihan. Ini bener nggak sih, dok? Benar nggak dok? Ini, dok. Ini terus langsung gini gitu. Oh, benar. Gini kan? Pas. Sat, gini kan? Woi, Woi, pada. Betul. Iya. Tapi prakteknya takut. Sekarang dia mau Tapi mandi. bagus itu. Nangis. Digoyang. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Nah, jangan dikit. Tapi bagus sekali. Jangan dimarahin, bener kan dok? Cuma ingin Lu nanya. kok nangis terus? Cepet. Ya, yang ngajarin Iya. apa yang ngajarin? Oh langsung. Oh kalau deket-deket. Gitu harus pelan-pelan, Pi. Deket-deket ketek. Kasih lagi, harus pelan-pelan, harus pakai. Ini cara ngambilnya perasaan. coba. Oh. Nah. Iya. Dia apa? Mas, dok. Dan. Pelan-pelan. Anaknya jadi salah. Iya. Nah. Fi, mandiin. Udah. Ya. Kasih bapaknya. Sekarang dimandiin. Nah, mandiin yang gue belum tahu nih. Ya nangis mulu. Oke, boleh tolong dimatiin aja audionya biar nggak kedengeran dia nangis. Pak, maaf. Aduh. Sebentar ya. Ini dari cara baknya kelihatan, taruh bagian Iya. bawah, bagian bokongnya tuh di sini, Pak. lah. Ini Bapak nggak lihat nih ada. Oh ini. Ayo. Begini berarti. No. Si. Sini. Lu pikir ganteng-ganteng serigala? Nih.
Posisinya dibaliknya gini, tetap kepalanya kan. Ya dong harus tersangka kan. Ini posisi duduk jelas-jelas rapi. Jadi posisi taruh sini biar diprosot. Jangan dong, tangan kepalanya ditahan. Nah, kayak gitu. Posisi kakinya begini. Terus diguyur-guyur. Guyur pelan-pelan. Nah. Coba, Raffi. Gitu ya dokter ya? Betul. Ya kan gua nggak tahu. Ya lu harus tahu dong. Gini ya? Bapak nih kayaknya guyur sampai Weh, Pak. mukanya. Lu air ke muka anak, lu langsung dong. Udah, sekarang dipopokin. Ayo. Rapi. Weh. Lu kata ngangkat kerupuk digini-gini. Gini nggak apa? Dari sini kan bentar doang ke sini emang nggak apa-apa kan langsung gituin. Maaf Pak, Ya, nggak tapi diadukin jangan Pak anaknya. Hah? Nggak diadukin. Adukin dulu dong. Oh iya. Basah. Pak, nggak gitu caranya Pak. Sini. Bentar. Sebentar. Ini anaknya Gigi bukan anaknya Musdalifah. Ini lihat dulu dong. Kan begini. Basah dong anduknya, ini kan isinya air semua. Air pak. Ribet ngurusin bayar. Orang ada istrinya. Bapak cuma mau bikinnya doang. Tapi membalutnya udah benar. Benar gitu, gue diajarin. Di rumah sakit bunda tuh diajarin. Nih anduknya taruh sini. Taruh gini, Pi. Tuh, udahlah anak lu kasih Wendy aja lah. Bapak yang terawatin. Baru dilapin pelan-pelan gitu. Oke, terakhir bedong. Sombong banget sih ini mentang-mentang anak 2. Oh, gue salip lu nanti anak 4. Lu langsung 3 dong. Amin. Nih, bedong, belajar bedong. Nah, yang bedong gue ngerti. Coba belajar bedong, cepet. Sumpah, gue nggak ngerti itu bedong itu kenapa bisa dinamakan bedong dan terjadi bedong. Oke, ini kita akan kasih waktu kesempatan buat Raffi. Lalu punya waktu sekitar 5-6 menit untuk memikirkan bagaimana cara Nah, ini bedong. nih. Dan apakah dia berhasil, pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Apa dari sana? Walau ada menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya WC di Kibas. Salah ngasih nama kan. Di Kibas, kilas basa-basi. DJ atau yang biasa disebut doyan jengkol. Bukan, disc jockey. Sudah meraba kemana-mana. Mewabah kemana-mana. Semua orang sepertinya ingin menjadi DJ. Dari yang benar-benar pakai alat, sampai kita lihat tadi, kompor gas emaknya dipakai ya. Cuma karena anaknya pengen banget jadi DJ, sekeluarga nggak makan. Bayangin kalau misalkan anak Anda yang ingin menjadi seorang DJ, tapi alatnya nggak punya, kebayangkan? Teman-temannya suruh pada ngumpul. Nih, satu orang aja di sini nih. Satu orang di sini pengen jadi DJ, terus ngebayar teman-temannya buat jadi crowd. Ngerti crowd? Wewe aja. Pengunjung. Sombong. Lu ya sombong. Allah. Orang juga kalau ada DJ mah main-mainnya ke klub. Lu klub dangdut paling. Nah, dan pada kesempatan kali ini ternyata ada seorang sahabat Raffi juga ingin mengucapkan selamat langsung kepada Raffi atas kehadiran Rafathar Mahlik Ahmad. Rafathar Mahlik Ahmad ini adalah seorang DJ handal. Begitu dengar Gigi pembukaan 1, dia langsung pesen tiket kereta dari luar negeri. pesawat. Ya kan dari kampungnya ke
Lo yang norak. Langsung aja daripada kita berantem, kita sambut. Ini dia seorang DJ handal yang sudah hits di mana-mana, Dash Berlin. Sarung lah, sarung deh. Orang mulai juga DJ pakai sarung. Maaf, sebentar. Sebentar, Ini sebentar. DJ dunia gokil loh. Bentar, ini ceritanya kan lagi baca berita. Oh, iya, Kita sorry. tunggu di sini. Sorry. You go there first. Sorry, I'm Speak sorry. to him. Ntar dulu. Halo, how are you, Pak? Baik. Ini DJ. Dari pakaiannya kelihatan dia DJ. DJ Dadang Jumadi. Tepuk tangan dong buat Das Berlin. Ayo ngobrol, Ben. Interview dong So, langsung. Das, this is the very first time you come to Indonesia. Amazing you. Cagur. Oh, first time in this program. In this program, yes, but Yeah. not first time in Indonesia. Oh, so I've been here many times. what do you think about this show? It's funny. It's funny. Funny. Oh, funny. It's my friend, you know. No. So, in Indonesia, the DJ, what do you think? Are you a DJ? No, I'm not DJ. Yes, you are DJ. DJ Amban, you know. No, I'm a DJ. Ada Jablay. Bagang. No. I mean, what do you think about Indonesian DJs? I think Have you ever seen that there's a lot of talent coming from Indonesia. So Yes. it's getting bigger, it's getting more important. Yeah. When DJ Das Berlin itu dia kan DJ termasuk 10 besar Nomor dunia. 7, you number 7. Number 7 di dunia, tepuk tangan dong. Dan dia tuh tapi sangat-sangat mencintai Indonesia. Dia bikin video klip. You video klip in Indonesia, right? Yes. Mendingan gue, you bikin. Yes. Lu cara ngomongnya company. You make a video clip. It's called This Is Who We Are, and it's completely shot here in Indonesia. Oh. Beautiful. Bikin video klip khusus di Indonesia. Bali, Why you choose? Jakarta. Sorry, why you choose Indonesia? Because I love to come here and I want to show the world how beautiful it is. Sebentar ya, wait for a moment. Sebentar. Lu gak usah gini-gini, terjemahin dia ngomong apa. Dia ngomong apa. Enggak, dia underestimate banget. Kenapa Das Berlin pilih Indonesia? Karena dia merasa bahwa Indonesia adalah tempat yang bagus. Dia pengen nunjukin itu ke dunia. Luar biasa. But wait, I think sebenarnya, tunggu Dia sebentar. mau main DJ pakai sarung, keren. Indonesia pakai baju koko Oh, pakai ini sarung. lu yang paksa suruh promosi. Yes. But Des, actually I already saw you at Syahrini Instagram, right? Yeah. So you don't come to Indonesia because of her? Actually, I come here now because I have some space between the tour. I just came from Taipei, come from Shanghai, Oh, I and I'm going see. to United States. So I had some free time. I just come here So not to say hi because- to my friend Rafi, Rafi. to congratulate him. Oh yes, Baby of Rafathar, course. Baby Rafathar. You can congrats him. Yeah, of course. He And just to became a father. Yes, yes. Tadi gua Nanti tanya. Das Berlin juga bulan depan dia mau tampil di Tampil di mana? 26 September J Expo sama DJ Alesso. Yes, next month. Next Yes, month. yes. You know 26 September. Yes. 26 September. Lu balik aja ngomongnya. Yes, Das Berlin. Jadi gini ya pemirsa. Hah? Your birthday. Oh, special guest. Birthday. Oh, DJ. Special guest. Oh, DJ. Dokter DJ. Sarap dok. Apa? Lu yakin nih Das Berlin? Emang apa? Feeling gua nih kayaknya boleh jaksa nih. DJ. Gue udah cocokin bener DJ. Cuman emang hidupnya di Jaksa. Dash. Jadi sebentar, gue terjemahin dulu ya tadi yang diomongin ya. Jadi tadi aku Sit nanya, down, brother. aku tuh ya benar-benar sit down. Tadi tuh aku nanya, soalnya aku tuh sebenarnya sering lihat dia itu di Instagramnya Syahrini gitu loh. Terus ada beberapa kali berita yang beredar kalau you are having like a special relationship with Syahrini. Is that true? It's a good friendship. Yes. Only friendship, not more than that. Not for Special now. friend, not for now. Not for Tidak now. untuk saat ini. Berarti ada kedepannya. Mungkin dia mau duet sama Yes. Syahrini. Yes, ya, Have tahu one artinya kan? project with Syahrini. Dia punya project sama Syahrini tuh friendship, kentang goreng. French fry, itu French fry. Right, right. Yes.
Nanti kita bakal ngobrol lagi ya pemirsa ya. Tapi yang pasti aku juga dengar ini katanya antara Raffi Ahmad dan Dash Berlin mereka akan punya. Bapak ngapain sih digeter-geter? Kita akan kembali setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. So far away, it goes so long. Oh, and I'm waiting. Sekali lagi buat pemirsa yang baru aja nonton Basa-Basi, aku punya DJ, I will speak in bahasa ya, so people will. Of course. Actually, Indonesian people already know you. He is Dash Berlin, ya. Dash Berlin, a DJ from Den Haag, Belanda. Dan yang pasti kenapa dia datang ke Indonesia? Jadi abis ada show dari, you have a show in Taipei and Shanghai. Jadi dia mampir ke sini. Nanti 2 hari kemudian dia akan ke Amerika, USA. Ke Indonesia pakai baju gue, Rahmat. Nah, ini dipaksa. Tadi udah ngobrol ya, disuruh. And this is your first time wearing sarung, right? Sarung, my sarung, you know. You know in Indonesia, Cool, man. Indonesian people sometimes gua aja stres juga ternyata. Funny guy. No, I think it's because of the sarung deh. Bikin stres nih orang. Udah bener ini boleh jaksa. Tapi oh ya jangan lupa pilih juga Dash Berlin tuh biar supaya jadi DJ favorit di Indonesia. You have to vote him to be your favorite DJ in Indonesia. That's what Raffi Ahmad say. www.dashberlin.com/vote. Jadi pilih Dash Berlin supaya dia jadi DJ favorit di Indonesia karena dia udah jadi DJ favorit dunia supaya di Indonesia juga menjadi yang terfavorit. Oke, brother. Vote Dash Berlin. Brother. Oke. Dash Berlin. www.dashberlin.com/vote. Oke, brother, Wes. Apa sih? My English very bad. Dashberlin.com/vote. Ini dari muka-mukanya dokter, saya tahu dokter penasaran banget apa hubungannya Syahrini dengan Dash Berlin itu. Ini dokter. saja susah. Ya. You have relationship with. No, not me. You. Wait. I have a proof. A picture tells 1,000 words. Huh? You with Syahrini? Oh my God, you lied to me. Oh. See? The way you touch her, nggak dipegang sih, cuman gua ngarang aja. Private jet. Tapi dia mehong lu sekali DJ mahal lu. Miliaran. Tuh. See, you went to Borobudur together? See? Together with Syahrini? Are you jealous? Cantik. It's so nice. Dia because bisa. You can say. when I come to Indonesia, we come together. She show me around. Yeah. We have a good time. Just be But like also that. when she come to Holland, you saw in the picture. Okay. I show her around. Jadi So just be a gantian. very good host. Yes. That's why. Tapi dia bisa. You can maju-maju cantik, mundur cantik. You can do that. Cantik Syahrini. Yeah. Maju. Mundur cantik. You Kasih can do it. cantik. Nah, ini. Oke, together. Cantik. Forward, back, You can do it. Sebentar. Ini dari mukanya Dash Berlin kayaknya dia pengen banget dokter ikutan deh. Ya kali. Coba sekali. Cantik. Maju, cantik. Forward, Can you do that? Syahrini. Beautiful. Dokter juga bisa. Dokter takut kecengklak. Ayo, One, two, three. Maju, cantik. Mundur, cantik. Later you private lah bicara ini lah. I know the other one. You know the other one? Tiki kamu marah. Tiki. Iya, gitu. Pikir kamu marah. Kok dia kayaknya begitu? Jangan-jangan dia penonton agensi lagi. Oke. Makanya kapan lagi DJ dunia yang mencintai Indonesia dia? Makanya Luar vote Dash biasa. Berlin. www.dashberlin. .com. Dashberlin.com. We know. Ask him. www.dashberlin.com/vote. Biar dia jadi DJ favorit. Brother. Ya udah kalau gitu terima kasih buat dokter. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. And Dash Berlin. Tahu nanti DJ datang ya. September. 26 September. Your birthday. Yeah. Good birthday party. Dokter pada party di ruang operasi. Yeah. Dokter. Oke Pak. Oke. Mohon maaf ya buat para penonton, bintang tamu kita semua kebanyakan bius hari ini.
Kita nggak mau bahas sedih-sedih lagi deh, kesian Alexanya ya. Kita udah bahas gunung itu tadi loncat ke kamu gitu. Tapi Udah nggak sedih kok. Udah nggak sedih. Oke, we go back to the topic. Saya punya beberapa foto yang mau kita komentarin sebenarnya. Jadi ini ada foto-foto menarik tentang apa yang bisa terjadi di gunung. Tuh. Apa yang bisa terjadi di gunung? Misalnya dijorokin. Horor dong, Pak. Iya kan, apa yang bisa terjadi di gunung? Oh, Bisa iya, apa iya, aja. bisa apa aja, iya. Ya, coba kita kasih lihat yang pertama. Oke, kalau ini kita bisa lihat bahwa ini mengibarkan bendera merah putih di atas sebuah gunung. Mengibarkan, ini kan artinya adalah sebuah pencapaian sampai ke gunung dan mengibarkan bendera merah putih ke atas gunung. Tadi pernah juga saya lihat bawa spanduknya jejak petualang. Oke, what do you think about this? Oke, nasionalisnya tinggi banget ya. Kayaknya jauh-jauh naik gunung buat pengibaran bendera. Padahal kan di lapangan bisa. Padahal di lapangan bisa ya. Kemarin waktu aku pergi ke Rinjani tuh kebetulan pas banget ini Natal. Jadi banyak banget bule-bule gitu Natalan di atas gunung pakai topi, pakai topi Santa. Iya, pakai topi Santa gitu. Oh, that's cool. Iya. Iya. Really cool. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Jazz. Oh iya, ini jazz di gunung. Iya. Jadi pagelaran musik di atas gunung. Iya. Kalau pagelaran musik di atas gunung ini berarti orang penontonnya harus naik ke atas gunung ya? Iya. Untuk nonton jazz. Atau mereka sudah ada di situ ya? Biasanya harus naik dulu. Nah, ini melamar wanita di atas gunung. Adli mungkin tertarik. Aduh mas, udah keburu capek mas. Gue suka di sini aja. Kalau misalnya kamu saya lamar di atas gunung, gimana? Jadi naik gunung terus dilamar. Aku nggak mau kamu naik gunung terus ngelamar. Aku maunya langsung naik ke pelaminan. Jago sih, keren. Jago ya, jawabannya ya. Ini kalau yang begini ini pinter, memang pinter. Udah terlatih dia kalau yang begini. Nah, ini apa? Ini sampah ya intinya ya. Ini sampah. Ini sebenarnya mereka naruh pesan-pesan lah ya. Iya, sebenarnya. Nah itu dia. Sekarang tuh banyak pendaki gunung yang naik gunung buat gaya-gayaan karena di gunung itu pemandangannya bagus apa segala macam. Jadi mereka foto-foto di sana. Tapi mereka lupa kalau naik gunung terus sampahnya dibuang sembarangan. Siapa yang mau bersihin sampah lo? Jadi tolong kalau misalnya naik gunung, sampahnya juga dibawa turun. Jangan badannya doang yang dibawa turun. Karena mereka pasti nyampah di sana. Iya, ya? Pasti nyampah. Bekas makanan dan sebagainya. Apalagi kalau yang plastik gitu kan. Ya berapa puluhan tahun untuk dia. Ratusan tahun untuk dia hancur. Iya, itu dia. Dan pernah ngeliat sampah di atas gunung pada saat di film? Iya, Atau ikut buang sampah juga di sana? Enggak. Kalau kita satu tim memang semua sampahnya yang bisa dibakar kita bakar, kalau nggak bisa dibawa turun. Kebetulan porter kita juga banyak waktu itu karena kita banyak banget yang harus dibawa kan, plus genset juga, buat genset ke atas. Iya. Tapi memang biasanya kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah? Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat, itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya. Biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enak ya, masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarinin aja orang lain yang balikin. Biasanya setelah 2-3 hari tetap gak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh. Itu salah satu triknya gitu. Monopoli. Iya. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Kita emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Kita turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut, sayang? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas ntar malu WhatsApp yang harus bales. Emang gak bales. Oh iya benar. Oke. Tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Would you mind to tell a story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu
achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit, dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main salju di Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar yang ke sana ada marinir juga. Iya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya. Karena berat kan, gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental pertama, kemudian kedua belajar fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling, macam-macam sih. Lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan. Gitu sih. Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Everything semuanya lah ya. Makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, kan? Oke, That's sampahnya. the point. Bilang terima kasih. Okay, for my guest tonight, I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan kok. Because you make the inspiration of people. Yes? Yes. Yes. Biar sini. Oh ya, tapi menarik banget. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Kalau saya biasanya I'm closing it with the quotes, tapi tadi saya ngobrol sama Adli, it is a good point that he said. Tapi bicara tentang gunung, kalau kita bicara tentang manusia dan keinginannya dan sebagainya, manusia pasti punya keinginan yang tidak terbendung. Jadi everybody have a dreams and their own dreams, yang biasanya orang-orang tertentu akan berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es, yang terlihat hanya atasnya doang, bawahnya tidak pernah terlihat. That's why we never know what they think. Manusia seperti itu. Tapi mungkin belajar naik ke atas gunung itu hanya sebuah istilah, tapi mungkin belajar melakukan sesuatu yang susah untuk dicapai, tapi bisa dicapai, menaruh Anda pada sebuah poin titik tertentu tentang sebuah pencapaian yang mengajarkan Anda tentang satu hal. Dan tadi I like the way you say that, low profile, high profit. High profits. Maybe we have to be like that. Low profile, but high profit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Kita nggak mau bahas sedih-sedih lagi deh, kesian Alexanya ya. Kita udah bahas gunung tuh, tadi loncat ke kamu gitu. Tapi udah nggak sedih kok. Udah nggak sedih. Oke, we go back to the topic. Saya punya beberapa foto yang mau kita komentarin sebenarnya. Jadi ini ada foto-foto menarik tentang apa yang bisa terjadi di gunung. Tuh. Apa yang bisa terjadi di gunung? Misalnya dijorokin. Horor dong, Pak. Iya kan, apa yang bisa terjadi di gunung, bisa apa aja. Ya, coba kita kasih lihat yang pertama. Oke, kalau ini kita bisa lihat bahwa ini mengibarkan bendera merah putih di atas sebuah gunung. Mengibarkan, ini kan artinya adalah sebuah pencapaian sampai ke gunung dan mengibarkan bendera merah putih ke atas gunung. Tadi pernah juga saya lihat bawa spanduknya jejak petualang. Oke, what do you think about this? Oke, nasionalisnya tinggi banget ya. Kayaknya jauh-jauh naik gunung buat pengibaran bendera. Padahal kan di lapangan bisa. Padahal di lapangan bisa ya. Kemarin waktu aku pergi ke Rinjani tuh kebetulan pas banget ini Natal. Jadi banyak banget bule-bule gitu Natalan di atas gunung pakai topi, pakai topi Santa. Iya, pakai topi Santa gitu. Oh, that's cool. Iya. Yeah. Really cool.
Oke, kita lihat gambar yang kedua. Jazz. Oh iya, ini jazz di gunung. Iya. Jadi pagelaran musik di atas gunung. Iya. Kalau pagelaran musik di atas gunung ini berarti penontonnya harus naik ke atas gunung ya? Iya. Untuk nonton jazz. Atau mereka sudah ada di situ ya? Biasanya harus naik dulu. Nah, ini melamar wanita di atas gunung. Adli mungkin tertarik. Aduh mas, udah keburu capek mas. Gua suka Mendingan di sini-sini jawabannya. aja. Kalau misalnya kamu saya lamar di atas gunung, gitu gimana? Jadi naik gunung Naik terus gunung, dilamar. Aku nggak mau kamu naik gunung terus ngelamar. Aku maunya langsung naik ke pelaminan. Jago sih Kak, keren. Jago ya, jawabannya ya. Jago. Ini kalau yang begini ini pinter, memang pinter. Udah terlatih dia kalau yang begini. Lah ini apa? Ini sampah ya intinya ya. Ini sampah. Ini sebenarnya mereka naruh pesan-pesan lah ya. Iya, Naruh sebenarnya, pesan. nah itu dia. Sekarang tuh banyak pendaki gunung yang naik gunung buat gaya-gayaan karena di gunung itu pemandangannya bagus, apa segala macam. Jadi mereka foto-foto di sana, tapi mereka lupa kalau naik gunung terus sampahnya dibuang sembarangan, siapa yang mau bersihin sampah lo? Jadi tolong kalau misalnya naik gunung, sampahnya juga dibawa turun, jangan badannya doang yang dibawa turun. Karena mereka pasti nyampah di sana. Iya, kan? pasti nyampah. Bekas makanan dan sebagainya. botol Apalagi plastik. kalau yang plastik gitu kan, Ya berapa Iya. puluhan tahun untuk dia Ratusan hancur, tahun ratusan bahkan. tahun untuk dia hancur. Iya, itu dia. Dan pernah ngeliat sampah di atas gunung pada saat di film? Iya, Atau iya. ikut buang sampah juga di sana? Enggak. Kalau kita satu tim memang semua sampahnya yang bisa dibakar kita bakar, kalau nggak bisa dibawa turun. Kebetulan porter kita juga banyak waktu itu karena kita banyak banget yang harus dibawa kan, plus genset juga, bawa genset ke atas. Iya. Tapi memang biasanya kalau ada butuhnya kan bawa ke sana gampang, tapi kan kalau turunin sampahnya itu kan yang males kan sebenarnya kan. Sempet juga aku bikin pendakian sama beberapa teman-teman pendaki gunung. Jadi naik ke gunung khusus untuk membersihkan sampah. Khusus membersihkan sampah. Iya. Jadi ya pada naik bawa trash bag, turunnya trash bagnya penuh. Semuanya sampah-sampah pendaki lain. Jadi kamu bawain sampahnya pendaki lain? Iya. Oh, tapi itu teori sebenarnya saya pakai di tempat gym saya sebenarnya. Tapi beda konsep gitu. Jadi ini saya sekalian minta maaf aja lah kalau yang nge-gymnya bareng sama saya. Jadi kalau gue lagi main squat, itu kan minimal 180-200 kiloan. Itu kan berat banget ngangkatin 200 kilo satu-satu kan, per plate kan. Nah saya nggak balikin biasanya plate-nya. Biar nempel di sana gitu. Karena balikinnya tuh susahnya setengah mati gitu. Kalau masukin kan lebih enaknya masih ada mau olahraga. Nah balikinnya biarinin aja orang lain yang balikin. Biasanya setelah 2-3 hari tetap nggak ada yang balikin. Jadi akhirnya tempat itu cuma saya yang main. Oh. Itu salah satu triknya gitu. Monopoli. Iya. Tapi beneran kamu pernah bawa sampah-sampah orang? Pernah. Beneran? Kita emang sengaja bikin satu trip khusus. Jadi Untuk angkutin sampah orang? Untuk angkutin sampah orang. Jadi siapa aja yang mau gabung bisa? Ikut. Kita daftar, kemudian naik ke gunung sama-sama. Waktu itu kebetulan Gunung Cikuray di Jawa Barat. Kita turunnya bawa sampah. Turunnya bawa sampah. Itu gimana rasanya waktu kamu diangkut saya? Ya aku sampah dong. Aku diangkut. Enggak. Bercanda. Tahu awas ntar malu WhatsApp yang harus bales. Emang nggak bales. Oh iya benar. Oke, tapi Cynthia ada project yang katanya akan mendaki Gunung Kartens di Papua. Iya, betul. Di, dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-70. Would you mind to tell a story? Rencananya minggu depan berangkatnya sama tim Jejak Petualang, kemudian ada marinir juga. Jadi itu achievement yang luar biasa banget ya kalau bisa sampai di puncak, salah satu puncak tertinggi di dunia. Itu kan masuk Seven Summit dan di sana juga masih ada salju. Kapan lagi bisa main salju di Indonesia? Di Papua. Oh, ada butuh dirijen nggak? Kan pasti kan mau naikin bendera merah putih. Iya sih. Oh, ntar yang ke sana ada marinir juga. Iya, betul. Jadi kami rencananya di sana itu untuk pengibaran bendera pas 17 Agustus. Jadi persiapannya lumayan ya. Karena berat kan. Gunung salju, kemudian gunung tertinggi juga di Indonesia. Persiapannya dari sekarang apa aja? Persiapannya mental pertama, kemudian kedua belajar fisiknya. Kita mulai belajar panjat tebing, kemudian juga belajar rappelling, macam-macam sih. Lebih teknikal banget soalnya gunungnya. Nggak sekedar modal kaki, fisik, mental, logistik, jalan.
Oke, jadi intinya mah banyak persiapan lah ya. Everything semuanya lah ya. Ya, makanya makanan juga dong ya. Tapi yang pasti adalah sampahnya dibawa pulang. Iya, kan? Oke, That's sampahnya. the point. Bilang terima kasih. Okay, for my guests tonight, I will say thank you very much. Itu kayak MC kawinan kok. Because you make the inspiration of people. Yes? Yes. Yes. Biar senang. Oh ya, tapi menarik banget. Terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Kalau saya biasanya I'm closing it with a quotes, tapi tadi saya ngobrol sama Adli, it is a good point that he said. Tapi bicara tentang gunung, kalau kita bicara tentang manusia dan keinginannya dan sebagainya, manusia pasti punya keinginan yang tidak terbendung. Jadi everybody have a dreams and their own dreams, yang biasanya orang-orang tertentu akan berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Dan Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es, yang terlihat hanya atasnya doang, bawahnya tidak pernah terlihat. That's why we never know what they think. Manusia seperti itu. Tapi mungkin belajar naik ke atas gunung itu hanya sebuah istilah, tapi mungkin belajar melakukan sesuatu yang susah untuk dicapai, tapi bisa dicapai, menaruh Anda pada sebuah poin titik tertentu tentang sebuah pencapaian yang mengajarkan Anda tentang satu hal. Dan tadi I like the way you say that, low profiles, high profit. High profits. Maybe we have to be like that. Low profile but high profit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.